Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dita Astri Meliana. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa jenjang SMP. Akan ada 3 bab materi yang akan saya jelaskan. Bab 1, teks berita. Bab 2, teks ulasan. Dan bab 3, teks prosedur. Langsung kita mulai saja ya. Bab 1, teks berita. Sebelumnya, apa sih teks berita itu? Menurut KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan secara umum, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Fungsi teks berita. Fungsi teks berita yaitu kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Dapat disimpulkan fungsi atau manfaat teks berita sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Dan yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Ciri-ciri teks berita. A. Faktual, berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. B. Aktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. C. Unik dan menarik. D. Seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak. E. Sistematis dan lengkap. F. Komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. G. Objektif, bersifat apa adanya. Jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita mendalam. Yang ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Yang keempat, berita interpretatif atau pendapat penulis. Dan yang kelima, berita opini atau pendapat ahli. Struktur teks berita. 1. Kepala berita. Disebut juga judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. 2. Teras atau large berita merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita, berisi jawaban unsur 5W1H. 3. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. 4. Ekor berita berisi informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkap dari sebuah berita. Unsur-unsur teks berita dikenal dengan istilah 5W1H. Yang pertama, apa atau what. Apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 2. Siapa atau who. Siapa saja orang yang terlibat. 3. Kapan atau when. Kapan waktu kejadian. 4. Di mana atau where, di mana tempat kejadian. 5. Mengapa atau why, memuat alasan atau sebab akibat. 6. Bagaimana atau how, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dalam bahasa Indonesia sering juga disingkat dengan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah-langkah menulis teks berita. Pertama, menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W1H. Keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian penting ke kurang penting. Baik, kita lanjut ke bab kedua ya, yaitu teks ulasan. Sebelumnya, apa sih teks ulasan itu? Menurut KBBI, ulasan adalah tafsiran, kupasan, atau komentar terhadap suatu hal. Namun, secara umum, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Karya sastra yang biasanya diulas seperti film, drama,
buku fiksi maupun non-fiksi, naskah drama, puisi, lirik lagu. Adapun karya non-sastra yang bisa diulas adalah pertunjukan drama, tarian, konser, karya seni atau patung, lukisan, ukiran, cenderamata, produk-produk komersial maupun non-komersial. Fungsi teks ulasan. Fungsi teks ulasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempengaruhi pembaca untuk lebih jelas melihat karya sastra yang sedang diulas. Yang kedua, sebagai bentuk media pengenalan. Yang ketiga, dapat diartikan sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya yang diulas. Yang keempat, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Ciri-ciri teks ulasan. Adapun ciri-ciri teks ulasan sebagai berikut. Yang pertama, teks ini memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. Yang ketiga, memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Yang keempat, nama lain atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Jenis-jenis teks ulasan. Jenis teks ulasan berdasarkan objek yang diulas diantaranya yaitu: pertama, ulasan buku dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu sastra yang meliputi novel, sastra, dan roman. Buku faktual yang tidak bersifat imajinatif yaitu biografi, jurnal, isai, ilmiah, buku pengetahuan, dan lainnya. Yang kedua, ulasan film adalah ulasan yang mengulas film dan sejenisnya, contohnya serial TV, film, sinetron, dan lainnya. Yang ketiga, ulasan pementasan adalah ulasan yang mengulas aktivitas yang dipentaskan, contohnya teater, pentas tari, pentas musik, wayang, dan lainnya. Yang keempat, ulasan karya seni adalah ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni, contohnya lukisan, karya dekorasi, patung, dan lainnya. Struktur teks ulasan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi merupakan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua, ada sinopsis. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi suatu karya yang akan diulas. Yang ketiga, ada analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi berupa paparan penulis tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Langkah-langkah menulis teks ulasan. Berikut adalah tahapan untuk menulis teks ulasan, antaranya: yang pertama, mencatat identitas buku atau karya lain yang nantinya akan diulas, mencakup judul karya, penulis, pihak lain dan yang memiliki peranan penting seperti sutradara dan lainnya, serta tanggal terbit. Yang kedua, mencatat beragam hal menarik yang akan menjadi pesona utama di dalam karya yang akan diulas. Yang ketiga, menganalisis lalu menelaah kelebihan serta kekurangan isi dari suatu karya yang akan diulas. Yang keempat, membuat simpulan terkait isi serta kesan secara keseluruhan yang diperoleh selepas membaca dan menikmati karya. Yang kelima, membuat saran yang menunjukkan sebuah aksi konkret yang bisa dikerjakan atau harapan kepada karya yang diulas. Selanjutnya kita lanjutkan ke bab yang terakhir ya, yaitu teks prosedur. Sebelumnya, apa sih teks prosedur itu? Menurut KBBI, teks prosedur adalah langkah-langkah atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini menjelaskan proses pembuatan atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah secara teratur dan sistematis. Fungsi teks prosedur. Berikut beberapa fungsi teks prosedur di bawah ini. Yang pertama, memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkah sesuatu secara urut dan detail. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang ketiga,
menjelaskan mengenai tujuan melakukan suatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Yang keempat, memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima, membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan suatu aktivitas tertentu kepada pembaca. Ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur juga ternyata memiliki beberapa jenisnya loh. Penasaran? Berikut jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari beberapa langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Teks prosedur. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki struktur, yaitu yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh semua pembaca. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh ada, boleh tidak dalam teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, bisa mencari sumber informasi dari media cetak maupun media elektronik. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat. Yang kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang keenam, mengoreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap, dan membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menentukan kalimat yang lebih tepat. Yang ketujuh, menulis naskah teks prosedur secara urut. Yang kedelapan, tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.